Ya, oke guys, balik lagi dengan gua Jaki ya guys. Dan pada video kali ini gua mau bahas Telkom guys. Jadi ini sudah ramai dari hari Jumat kemarin bahwa Telkom labanya menurun dikarenakan ada kerugian dari investasi ya guys ya. Kerugian atau keuntungan yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar atas investasi. Ini udah ramai dari tanggal 28 Oktober 2020 kemarin di hari Jumat guys. Nah, karena laporannya kan keluar di hari Jumat. Katanya gara-gara dia berinvestasi di Gotoh dan mengalami floating loss sebesar 3 triliun. Nah, gue biasanya ketika mendapatkan kabar tersebut tertarik dan gue langsung buka laporan keuangannya dulu. Jadi nggak bisa langsung serta-merta seperti itu. Dan gue menyarankan lu juga begitu guys. Tetap lu perlu lihat laporan keuangannya. Jadi lu tahu story-nya kenapa dan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan kita bahas ke laporan keuangannya ya guys ya. Sebenarnya begini, ini gue tampilkan ya guys nih. Lu silahkan dilihat. Sebenarnya Telkom dari segi pendapatan itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah untuk Telkom itu sendiri. Dia pendapatannya selalu bertumbuh dari tahun 2016 yang tadinya 116 triliun, 128 triliun, 130 triliun, 135, 136, 143 dan ditutup buku tahun 2022 ini dia berpotensi mendapatkan 145 triliun. Seperti itu guys. Sebenarnya dari pendapatan tidak ada masalah. Dan yang perlu dilakukan adalah mengurangi beban. Dan ternyata bebannya guys, sebenarnya bebannya juga sudah kecil. Jadi yang paling besar ini beban dari Telkom itu sendiri ada di tahun 2019 yang menyampai 93 triliun guys. Sayangnya di tahun 2000 dan gue melihatnya memang ya salah satu faktor kenapa si laba bersihnya Telkom nurun ini gara-gara ya bisa dibilang sih gara-gara keuntungan yang belum direalisasikan itu. Jadi lu perhatikan guys, bebannya sebenarnya kecil, lebih kecil daripada di tahun 2019. Jadi secara pendapatan berpotensi lebih besar. Untuk bebannya sendiri ya berpotensi masih lebih besar lagi sih, karena kan sekarang masih 77 triliun ya dan belum tutup buku 1 tahun, masih berpotensi untuk bebannya. Tapi ada yang memang membuat si bebannya Telkom ini jadi lebih banyak gitu. Kan beban Telkom ini kan biaya dan bebannya itu ada beban operasi, ada beban penyusutan, ada beban amortisasi, beban karyawan, interkoneksi dan lain-lain. Ternyata yang dari tahun 2016 sampai 2000 tidak ada, di tahun 2001 ada. Ini tapi untung kerugian dan keuntungan yang belum direalisasikan. Tapi di tahun 2021 untung. Di tahun 2022 ada tambahan 3 triliun guys. Jadi sebenarnya kalau misalkan laba bersihnya sekarang itu kan dia berpotensi untuk mendapatkan 22 triliun ya guys ya. Dia berpotensi untuk mendapatkan 22 triliun. Dan laba bersih Telkom di kuartal 3 2022 kemarin berapa sih nih? Laba bersihnya di kuartal 3, kalau gua nggak salah 18 triliunan deh, 16 triliun. Kalau misalkan dia tidak ada kerugian yang belum direalisasikan dan perubahan nilai wajar atas investasi sebesar 3 triliun, dia berpotensi mendapatkan laba bersih sebesar 20 triliun guys, 20 triliun atau 19 triliun. Dan itu masih lebih baik daripada di tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya pada kuartal 3 itu 18-an triliun guys. Nah, jadi sebenarnya ada banyak orang yang sudah menduga hal ini. Dan sayangnya ini kan investasi guys. Kalau misalkan si Gotohnya harganya lebih turun lagi, maka si Telkom ini berpotensi mencatatkan kembali kerugian yang belum direalisasikan ini nanti di kuartal 4. Bisa jadi dong, karena kan si Telkom masih berinvestasi di Gotoh itu sendiri. Kalau misalkan Gotoh harganya lebih turun bagaimana? Ya kalau naik memang berkurang nanti. Tapi kalau turun terus, nah itu yang jadi masalah guys. Salah satunya itu, kita tidak usah membicarakan valuasi Telkom lah ya, karena kalau misalkan lo lihat valuasinya dia selalu bergerak di PBV 3, di PBV 2, kemudian di PBV 3 lagi.
Pairnya juga selalu bergerak di atas 10 ya guys ya. Pernah pair 20, pernah pair 19, pernah pair 21, dan terakhir saat ini adalah pairnya 19. Sebenarnya dari book value ya memang si Gotoh naik turun juga, tertinggi di tahun 2017 guys. Nah, sekarang bagaimana dengan sahamnya nanti, proyeksinya ke depan? Jadi si Gotoh ini sebenarnya pernah mengalami penurunan laba bersih. Ingat guys ya, pernah mengalami penurunan laba bersih di tahun 2018. Nah, ini lu sekarang lihat saham dari Telkom nih guys. Saham Telkom itu sendiri pernah mencapai angka yang cukup tinggi ya di tahun 2017. Sama, dia sudah pernah mencapai di angka 4.600 atau 4.600 guys nih, di angka tahun 2017. Nah, di tahun 2018-nya laba bersih Telkom itu kan menurun 18%. Jadi di tahun 2017 dia untungnya 22 triliun. Di tahun 2018 dia untungnya turun menjadi 18 triliun. Penurunannya sebesar 8% kan. Nah, harga sahamnya yang tadinya di angka 4.600-an turun menjadi di harga 3.300 guys. Jadi lu bisa melihat bahwa ada penurunan sebesar 29%. Jadi 29% ketika laba bersihnya turun 18%, maka penurunannya 29% untuk harga sahamnya. Ini mah hitung-hitungan warung kopi aja guys ya. Datanya juga nggak valid, gue cuma ngacak-ngacak data ini aja, gue coba hitung-hitung sendiri. Ya belum tentu valid juga, tapi ini bisa menjadi gambaran sebenarnya buat kita apa yang akan menjadi proyeksi dan potensi harga saham si si Telkom ke depannya. Dengan penurunan 18% di tahun 2018, penurunan harga sahamnya itu mencapai 29%. Nah, sekarang hitung-hitung warung kopi lagi. Bagaimana kalau penurunannya berpotensi 10% di tahun 2022? Kan ini udah kelihatan guys bahwa di kuartal 3 laba bersih Telkom turun ya 10% nih guys. Dan kita masih belum tahu apakah di tahun 2022 nanti tutup buku tetap turun begini atau lebih besar atau mungkin lebih kecil. Tapi kita coba berasumsi apabila penurunan labanya itu adalah 10%, penurunan laba bersih adalah 10%, yang tadinya 24 triliun di tahun 2021, di tahun 2022 tutup buku berpotensi mencatatkan laba bersih 22 triliun, jadi turun guys. Nah, bagaimana dengan proyeksi harga sahamnya? Nah, gue ngitung biasa lah, hitung-hitung iseng aja. Dan gue coba mengecek, lu tinggal hitung matematika perkalian silang aja guys ya. Ini sekali lagi bukan hitung-hitungan standar guys. Gue cuma ngacak-ngacak nomor aja, dan gue hobi ngacak-ngacak nomor data-data begini. Jadi lu pakai perkalian silang aja guys. Misalkan dia dari penurunan laba bersih 18% turun menjadi 29% harga sahamnya. Bagaimana kalau misalkan laba bersihnya turun 10%? Gue mendapatkan angka 16% guys penurunan harga sahamnya. Yang artinya kalau misalkan harga sahamnya saat ini di angka 4.400 guys, dia berpotensi turun 16%. Kalau misalkan turun 16% adalah berarti kalau 16% dari 4.400 itu kan 360 ya guys ya, 360 nih. Nah, lu kurangin 359. Hah? Gimana sih? 16%. 16. Sorry. Gue kok jadi salah gitu begini sih. 16/100 kali, kalau 100-nya aja 450 guys ya. Kalau 100-nya aja 450, kalau misalkan 16% kalau 10% kan 400. Kalau misalkan 16 700 guys. Gue dapat angka 712 bahwa harga saham yang saat ini 4.450 dikurangi 712 dan hasilnya adalah 4.450 dikurang 712, hasilnya adalah 3.738.
berdasarkan hitung-hitungan ngasal gue, ya terserah lu boleh percaya atau enggak, tapi gue mendapatkan gambaran bahwa harga saham Telkom berpotensi turun ke angka 3.738. Dan tentu saja sekali lagi gue katakan ini bukan hitung-hitungan standar, tapi ini adalah hitung-hitungan karena gue ngacak-ngacak data guys, yang dimana ini Telkom pernah kejadian penurunan laba bersihnya di tahun 2018 dan sekarang terulang lagi di tahun 2022. Dan kita belum tahu tutup buku nanti potensi si Telkom ini apakah penurunan laba bersihnya berlanjut ataukah nanti karena saham GoTo naik floating loss-nya jadi berkurang, jadinya mungkin dia nggak rugi 3 triliun lagi. Nah, nggak ada yang tahu guys. Jadi kita tunggu aja di hari Senin besok di tanggal 31 nih guys ya, 31 Oktober, bagaimana si Telkom, si market akan merespon penurunan laba bersih Telkom. Tapi yang jelas Telkom ini dia akan selalu ada ya di laporan keuangannya, kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar atas investasi ini akan selalu tercantum di laporannya, yang mana di tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada. Jadi ya bagaimana supaya ini tidak makin besar? Ya lu jagain lah rame-rame sahamnya GoTo tuh supaya nggak turun terus ya guys ya. GoTo ya gue sih nggak pernah beli GoTo dari awal, gue nggak pernah beli Bukalapak dari awal, dan gue tidak tertarik membeli saham tersebut. Tapi gue tertarik mengikuti perkembangannya guys, karena kayaknya guys ya banyak orang yang cukup nyangkut di harga GoTo pada saat harga masih 200 ke atas, 250 ke atas, itu masih banyak yang belanja. Dan sekarang harganya sudah 180 kalau gue nggak salah. Oke guys, itu sedikit aja dari gua, dan ini hitung-hitungan gua ya guys. Sekali lagi ini bukan hitung-hitungan standar, gua cuma ngacak-ngacak data aja karena gua dapet banyak angka di sini, ya gua coba main-main dengan angka tersebut, dan gua melihat bahwa ada potensi penurunan Telkom ke angka 3.700 guys. Sekali lagi ini bukan data valid, tapi ini sebagai gambaran saja, mudah-mudahan ini bisa membantu lu ya guys ya. Sekian ya video dari gua, mudah-mudahan bermanfaat buat lo. Mudah-mudahan lu juga sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli suatu saham ya guys ya. Disclaimer on guys. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.